Selamat malam Pak, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 5 orang. Yang pertama yaitu saya Kevinio dengan NIM 268. Saya Felicia Taniskala Reselinio dengan NIM 2022 50269. Saya Lena Kristina dengan NIM 2022 50270. Saya Alena Putri dengan NIM 2022 50271. Saya Kiara Putri Nafa dengan NIM 2022 50272. Baiklah, sebelum masuk ke dalam materi, saya akan menjelaskan terlebih dahulu latar belakang dari demokrasi Indonesia. Pada awalnya di Indonesia telah banyak menganut sistem pemerintahan. Namun dari semua sistem pemerintahan yang hanya bertahan dari era reformasi 1998 sampai saat ini ialah sistem pemerintahan demokrasi. Meskipun masih terdapat beberapa kekurangan dan tantangan yang terdapat di sistem ini, sebagian kelompok merasa merdeka dan diberlakukannya sistem demokrasi di Indonesia. Artinya, kebebasan pers sudah menempati ruang yang sebebas-bebasnya sehingga setiap orang berhak menyampaikan pendapat dan aspirasinya masing-masing. Demokrasi merupakan salah satu bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya untuk mewujudkan kedaulatan rakyat atau negara yang dijalankan oleh pemerintah. Demokrasi mencakup kondisi sosial, ekonomi, budaya yang memungkinkan adanya praktik kebebasan politik secara bebas dan setara. Selain itu, yang melatar belakangi pemakaian sistem demokrasi di Indonesia yaitu ialah banyaknya agama yang masuk dan berkembang di Indonesia. Selain itu, juga dengan banyaknya suku yang terdapat di Indonesia, budaya, bahasa, dan semua-semuanya termasuk ke dalam sistem demokrasi tersebut. Selanjutnya, saya akan membahas tentang rumusan masalah yang akan kami jelaskan pada presentasi kali ini. Yang pertama yaitu pengertian dari demokrasi, yang kedua yaitu prinsip demokrasi, yang ketiga yaitu jenis-jenis dari demokrasi, yang keempat yaitu ciri-ciri demokrasi, yang kelima yaitu contoh demokrasi dalam kehidupan sehari-hari, yang keenam yaitu tantangan yang dihadapi dalam era demokrasi ini, yang ketujuh yaitu solusi dan tantangan yang dihadapi tantangan yang dihadapi pada era demokrasi ini, yang terakhir yaitu asas pokok demokrasi. Selanjutnya, saya akan membahas tentang tujuan dari demokrasi. Yang pertama yaitu memberikan kebebasan dalam berpendapat dan berekspresi bagi masyarakatnya. Dalam negara demokrasi, rakyat memiliki kebebasan untuk memberikan pendapat dan menyuarakan aspirasi dan ekspresi di muka umum. Yang kedua yaitu mencegah perselisihan antar kelompok. Dalam negara demokrasi, masalah konflik yang terjadi dapat diselesaikan dengan musyawarah. Yang ketiga yaitu menciptakan keamanan dan ketertiban bersama. Demokrasi menjamin hak-hak tiap warga dan mengedepankan musyawarah untuk memecahkan solusi bersama-sama hingga keamanan bersama bisa terjalin. Yang keempat yaitu mendorong masyarakat aktif dalam pemerintahan. Maksudnya yaitu masyarakat dapat ikut andil dalam menyuarakan suaranya dan juga ikut dalam mengatur pemerintahan tersebut. Yang terakhir yaitu membatasi kekuasaan dari pemerintah. Demokrasi sendiri ialah sistem yang dimana rakyat adalah yang memegang penuh hak andil itu rakyat. Pemerintah hanya membantu. Nah, jadi rakyat dapat berekspresi dan menyuarakan aspirasinya dalam pemerintahan dan juga dapat membatasi kekuasaan-kekuasaan dalam pemerintahan tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya adalah pengertian demokrasi. Slide selanjutnya boleh.
Demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu demokratia, yang berarti kekuasaan rakyat. Demokrasi memiliki berasal dari kata demos dan kratos. Demos yang memiliki arti rakyat dan kratos yang memiliki arti kekuasaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, demokrasi adalah gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara. Selanjutnya ada pengertian demokrasi menurut beberapa para ahli. Yang pertama menurut Montesquieu. Kekuasaan negara harus dibagi dan dilaksanakan oleh 3 lembaga atau institusi yang berbeda dan terpisah satu sama lainnya, yaitu pertama, legislatif yang merupakan pemegang kekuasaan untuk membuat undang-undang. Kedua, ada eksekutif yang memiliki kekuasaan dalam melaksanakan undang-undang. Dan ketiga, ada yudikatif yang memegang kekuasaan untuk mengadili undang-undang, mengadili pelaksanaan undang-undang, dan masing-masing institusi tersebut berdiri secara independen tanpa dipengaruhi oleh institusi lainnya. Yang selanjutnya ada demokrasi menurut Abraham Lincoln. Demokrasi yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Yang ketiga ada demokrasi menurut Aristoteles. Aristoteles mengumumkan ialah suatu kebebasan atau prinsip demokrasi ialah kebebasan, karena hanya melalui kebebasanlah setiap warga negara bisa saling berbagi kekuasaan di dalam negaranya. Aristoteles pun mengatakan apabila seseorang hidup tanpa kebebasan dalam memilih cara hidupnya, maka sama saja seperti budak. Selanjutnya ada prinsip demokrasi. Prinsip demokrasi itu dibedakan menjadi 2, yaitu demokrasi sebagai sistem politik. Yang pertama, pembagian kekuasaan legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Yang kedua, pemerintahan konstitusional. Yang ketiga, partai politik lebih dari 1 dan mampu melaksanakan fungsinya. Yang keempat, pers yang bebas. Kelima, perlindungan terhadap hak asasi manusia. Keenam, peradilan yang bebas dan tidak memihak. Selanjutnya ada prinsip demokrasi non-demokrasi. Pertama, pemusatan kekuasaan legislatif, eksekutif, yudikatif menjadi satu dan dipegang serta dijalankan oleh satu lembaga. Pemerintahan tidak berdasarkan konstitusional, pemerintahan dijalankan berdasarkan kekuasaan. Konstitusinya memberikan kekuasaan yang besar pada negara atau pemerintah. Rule of power. Prinsip negara kekuasaan yang ditandai dengan supremasi kekuasaan yang besar pada negara atau pemerintah. Selanjutnya ada jenis-jenis demokrasi. Demokrasi memiliki banyak jenisnya, yaitu demokrasi menurut cara aspirasi rakyat. Itu ada demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Demokrasi langsung merupakan sistem demokrasi yang memberikan kesempatan kepada seluruh warga negaranya dalam permusyawaratan saat menentukan arah kebijakan umum dari negara atau undang-undang. Demokrasi tidak langsung merupakan sistem demokrasi yang dijalankan melalui sistem perwakilan. Selanjutnya ada demokrasi berdasarkan prinsip ideologi, yaitu demokrasi liberal. Demokrasi liberal merupakan kebebasan individu yang lebih ditekankan dan mengakibatkan kepentingan umum. Yang kedua ada demokrasi rakyat, merupakan demokrasi yang didasarkan pada paham sosialisme dan komunisme dan lebih mengutamakan kepentingan umum atau negara. Yang ketiga ada demokrasi Pancasila, yaitu merupakan demokrasi yang ada di Indonesia yang bersumber pada nilai-nilai sosial budaya bangsa serta beralaskan musyawarah mufakat dan mempresentasikan kepentingan seluruh masyarakat atau warga negara. Demokrasi Pancasila fokus pada kepentingan aspirasi serta hati nurani rakyat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, ciri-ciri demokrasi. Pemerintahan didasarkan kehendak dan kepentingan semua rakyat. 2. Ciri konstitusional. Ialah hal yang berhubungan dengan kepentingan, kehendak, dan kemauan atau kekuasaan rakyat yang dituliskan dalam konstitusi dan undang-undang negara tersebut. 3. Ciri perwakilan.
yakni dalam mengatur negaranya, kedaulatan rakyat akan diwakilkan oleh beberapa orang yang sudah dipilih oleh rakyat itu sendiri. 4. Ciri pemilihan umum, yakni sebuah kegiatan politik yang dilaksanakan untuk memilih pihak dalam pemerintahan. Selanjutnya, ciri kepartaian, yakni partai akan menjadi media atau sarana untuk menjadi bagian dalam melaksanakan sistem demokrasi. Selanjutnya, ciri kekuasaan, ialah adanya pembagian dan pemisahan kekuasaan. Dan terakhir, ciri tanggung jawab, ialah adanya tanggung jawab dari pihak yang sudah dipilih untuk ikut dalam pelaksanaan suatu sistem demokrasi. Selanjutnya, contoh demokrasi. Contoh demokrasi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, dalam lingkungan keluarga. Berlaku adil terhadap seluruh anggota keluarga. Yang kedua, menghargai pendapat tiap anggota keluarga. Yang ketiga, bermusyawarah menyelesaikan masalah keluarga. Selanjutnya, contoh demokrasi dalam lingkungan sekolah atau kampus. Yang pertama, pemilihan ketua OSIS, ketua organisasi atau ketua kelas. Yang kedua, pembagian tugas piket. Yang ketiga, bersikap adil dan tidak membeda-bedakan teman. Contoh demokrasi dalam lingkungan masyarakat. Pemilih pengurus RT, RW, hingga kepala desa dengan musyawarah. 2. Bersatu menjaga perdamaian lingkungan. 3. Tidak melakukan diskriminasi antar warga. Selanjutnya akan dibacakan. Selanjutnya, tantangan yang dihadapi demokrasi. Sejak memasuki era reformasi, konsep demokrasi semakin nyata didengungkan. Hal ini terlihat dari kebebasan pers dan kebebasan berpendapat di kalangan masyarakat dalam mengkritik pemerintah. Dicabutnya larangan ekspresi budaya Tionghoa oleh Presiden RI keempat Abdurrahman Wahid menandakan bahwa prinsip demokrasi Pancasila masih diminati oleh bangsa ini. Namun di sisi lain, era reformasi juga membawa dilema untuk bangsa ini. Salah satunya adalah karena kebebasan berpendapat kerap disalahgunakan sebagai penegasan terhadap identitas kelompok tertentu atas nama mayoritas. Hal tersebut tentunya menjadi permasalahan tersendiri bagi bangsa ini dan secara potensial ini dapat mencederai hakikat demokrasi Pancasila. Sebagai contohnya, banyak kita temukan konflik berbasis perbedaan agama dan budaya terjadi di masyarakat. Perbedaan pandangan masyarakat mewujud dalam beberapa bentuk respon masyarakat terhadap tradisi. Ada masyarakat yang menerima dengan kesungguhan tanpa nalar kritis, menerima dengan pembaharuan, menolak sama sekali terhadap ritual tradisi. Lalu, maraknya ujaran kebencian terhadap kelompok minoritas. Sayangnya, seringkali pemerintah menunjukkan keberpihakan atau memaksa kelompok minoritas untuk mengalah. Dalam kasus diskusi di LBH Jakarta 2017 silam misalnya. Sejumlah massa datang menentang acara diskusi publik karena dituding sebagai aksi mendukung Partai Komunis Indonesia atau PKI dan ideologi komunisme. Namun pihak keamanan justru membubarkan acara diskusi ketimbang menindak tegas kelompok yang menuding acara diskusi sebagai aksi bela PKI dan komunisme. Bermunculannya ideologi intoleran dan kejahatan terorisme. Di level pemerintahan dan politik, kondisi demokrasi di Indonesia, khususnya dari aspek supremasi hukum, juga cukup mengkhawatirkan. Salah satunya bisa kita soroti dari banyaknya tindakan pelanggaran HAM, minimnya pelibatan aspirasi publik terhadap rancangan berbagai undang-undang seperti revisi UU KPK, RKUHP, keberadaan UU ITE yang menyulitkan pejuang HAM, beberapa penerbitan Perpu yang tidak dilandaskan pada kajian yang objektif, dan masih banyak lagi. Hal tersebut sangat ironis karena kedaulatan ada di tangan rakyat dan partisipasi rakyat adalah hal yang mutlak sekaligus kunci dari demokrasi itu sendiri. Selain itu, jika kita melihat situasi politik belakangan ini, banyak politikus yang memanfaatkan isu-isu SARA untuk saling menyerang lawan politik mereka demi mendapatkan legitimasi dari masyarakat. Oleh karena itu, beberapa contoh di atas berpotensi mencederai demokrasi Pancasila dan memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Kita seakan lupa bahwa negeri ini menjadi kuat karena dibangun dari perbedaan. Selanjutnya, saya akan membahas solusi dari tantangan yang telah saya jabarkan tadi. Sebagai bangsa demokratis, negara harus mengakomodasi aspirasi atau suara rakyat, khususnya kaum minoritas. Karena dalam sistem demokrasi, rakyat memegang kekuasaan penuh atas pemerintahan yang dijamin secara konstitusional. Oleh karena itu, sebagai upaya menjalankan demokrasi yang bebas, adil, dan jujur, penentuan pemimpin harus dilakukan melalui pemilihan umum yang melibatkan penuh aspirasi rakyat, atau kata kuncinya adalah legitimasi.
Dengan kata lain, legitimasi merupakan salah satu tolak ukur apakah prinsip demokrasi dijalankan dengan sebaik-baiknya atau tidak. Karena legitimasi merupakan representasi dari suara rakyat yang seharusnya dijadikan referensi utama oleh negara dalam menentukan pemimpin. Lalu, musyawarah untuk mencapai mufakat yang merupakan prinsip utama demokrasi juga harus dilakukan secara bertanggung jawab. Karena dengan cara inilah, rakyat dapat menentukan harapan bersama dengan tetap menjaga harmoni dan stabilitas sosial politik. Selain itu, di lingkup sosial, literasi masyarakat tentang prinsip dan hakikat demokrasi juga harus disuarakan. Media massa dan negara melalui sektor pendidikan harus memberikan pendidikan politik dan demokrasi yang baik, supaya kebebasan berpendapat dapat diutarakan dengan kritis, santun, dan bertanggung jawab. Satu hal yang terpenting dari penerapan demokrasi yang kita jalankan harus bermuara pada kemanusiaan, karena secara filosofis, prinsip demokrasi adalah merangkul dan mengakomodasi suara rakyat, baik mayoritas maupun minoritas, demi terciptanya suatu masyarakat yang adil, makmur, dan beradab. Oke, selanjutnya ada asas pokok demokrasi. Gagasan pokok atau gagasan dasar suatu pemerintahan demokrasi adalah pengakuan hakikat manusia, yaitu pada dasarnya manusia mempunyai kemampuan yang sama dalam hubungan sosial. Berdasarkan gagasan dasar tersebut, terdapat dua asas pokok demokrasi, yaitu yang pertama, pengakuan partisipasi rakyat dalam pemerintahan. Misalnya, pemilihan wakil-wakil rakyat untuk lembaga perwakilan rakyat secara langsung, umum, bebas, dan rahasia, serta jujur dan adil, atau biasa disebut dengan luber jurdil. Yang kedua ada pengakuan hakikat dan martabat manusia. Misalnya, adanya tindakan pemerintah untuk melindungi hak-hak asasi manusia demi kepentingan bersama. Selanjutnya itu kesimpulan. Terdapat dua pengertian demokrasi, yaitu secara umum dan menurut para ahli. Kedua, prinsip demokrasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu prinsip demokrasi sebagai sistem politik dan prinsip non-demokrasi atau kediktatoran. Yang ketiga, ada demokrasi memiliki banyak jenisnya, yaitu demokrasi menurut cara aspirasi rakyat atau demokrasi langsung, demokrasi tidak langsung, dan demokrasi berdasarkan prinsip ideologi, yaitu demokrasi liberal, demokrasi rakyat, dan demokrasi Pancasila. Nah, sarannya bagi masyarakat Indonesia yang juga melaksanakan sistem demokrasi harus jujur dan adil. Laksanakan hak dan kewajiban sebagai bangsa Indonesia dengan baik dan benar. Demokrasi di Indonesia harus dipahami karena agar semua masyarakat Indonesia bisa menggunakan demokrasi masing-masing dengan sebaik-baiknya. Oke, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.